Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Latifatan, keterangan yang indah. Al-ula, anna Umar bin Al-Khattab wa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhuma kana fi ba'di asyhuril nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'atadakana sholatul asri. Keterangan yang pertama, diterangkan bahwa sesungguhnya sahabat Umar dan sahabat Utsman pernah suatu saat sedang dalam kesibukan bersama Nabi. Kemudian tibalah waktu sholat asar. Faqala Umar bin Khattab bin Utsman, "Taqaddam fasolli bina." Faqala Utsman, "Anta awla minni bitaqaddumi ya Umar." Kemudian sahabat Utsman berkata kepada sahabat Umar berkata kepada sahabat Utsman, "Silakan maju." Kemudian imamilah sholat. Sahabat Utsman menjawab, "Engkau yang lebih berhak, yang lebih utama untuk maju menjadi imam sholat daripada aku." Wahai sahabat Utsman, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaddamaka wa asna alaika. Karena sesungguhnya Rasulullah itu telah memajukanmu dan memuji terhadapmu. Faqala Umar, "Ana la aqaddamu alaika, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ni'mal rajulu Utsman syihri wa zawjun nabi wa man jama'allahu bihi nuri." Aku tidak akan maju mendahului, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya seorang laki-laki adalah Utsman. Dia adalah menantuku, istri dari anak perempuanku, dan orang yang dikumpulkan oleh Allah cahayaku bersama dia. Faqala Utsman, "Ana la aqaddamu alaika, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Umaru akmalallahu bil Islam." Saya juga tidak akan maju mendahului wahai sahabat Utsman, karena saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, Allah menyempurnakan agama Islam dengan hadirnya sahabat Umar, dengan sahabat Umar. Faqala Umar, "Ana la aqaddamu alaika, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman astahyi minhul malaikatu." Saya tidak akan maju mendahului, karena saya mendengarkan Rasulullah bersabda, malaikat itu malu terhadap Sayyidina Utsman. Kemudian sahabat Utsman jawab lagi, "Ana aqaddamu alaika fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Umaru akmalallahu bid-dina akmalallahu bid-dina wa azza bil muslimin." Saya tetap tidak akan mendahuluimu, karena saya mendengar Rasulullah bersabda, Allah telah menyempurnakan agama ini dengan sahabat Utsman
Sahabat Umar berkata lagi, ana la tabatu alaika fa inni sami'tu Rasulullah yaqulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Utsmanu jama'al Qur'an wa huwa habibur rahman. Saya tidak akan mendahului mulai Utsman, karena saya mendengar Rasulullah bersabda, Utsman adalah orang yang mengumpulkan Al-Quran dan dia adalah kekasih Allah yang maha pengasih. Faqala Utsman, ana la tabatamu alaika fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ni'mar rajulu bimaru yatafaqatul aramilu wal aitamu wa yahmilu lahu at-ta'ama wa min. Saya tidak akan mendahuluimu karena Nabi bersabda, saya mendengar Nabi bersabda, sebaik-baiknya seorang laki-laki adalah sahabat Umar. Dia mengumpulkan atau mencari para janda dan para anak yatim, kemudian dia membawakan makanan kepada mereka sedangkan mereka dalam keadaan tidur. Ini saling puji memuji dan ada habisnya keutamaan beliau disebutkan satu persatu. Faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ana la taqaddamu alaika fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi haqqi wa farallahu li Utsman mujahhizu jaysir usra. Sahabat Umar berkata lagi, saya tidak akan mendahuluimu karena saya mendengar Rasulullah bersabda tentangmu, bahwa Allah telah mengampuni sahabat Utsman, yaitu orang yang menyiapkan tentara Usrah. Faqala Utsman, ana la taqaddamu alaika fa inni sami'tu Rasulullah yaqulu fi haqqika, Allahumma a'izal Islam bil Khattabi. Saya tetap tidak akan mendahului karena saya mendengar Rasulullah bersabda tentangmu, ya Allah, muliakanlah agama Islam dengan hadirnya, dengan adanya sahabat Umar bin Khattab. Wasammaka Rasulullahi al-Faruq wa farraqallahu ta'ala bikatil haqqi wal batil. Dan Rasulullah memberi nama Al-Faruq dan denganmu Allah memisahkan antara perkara hak dan perkara yang batil, sehingga jelas mana yang hak dan mana yang batil. Dan beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'alana wa syakarana ala husni adabihina wa adilina ma'abadi. Kemudian cerita ini atau kejadian ini sampai kabarnya terhadap Rasulullah. Kabar tentang kejadian ini sampai pada Rasulullah, sehingga Rasulullah mendoakan beliau berdua dan memuji terhadap beliau berdua atas kebaikan adat beliau berdua antara yang satu dengan yang lain. Kemarin saya telah menjelaskan sampai kepada nazam hukum sahabatul khairil khalqi ayyadahum rabbus sama'i bi taufiqin wa ihsan fa hubbuhum wajibun yushfas saqimu bihi fa hubbuhum wajibun yushfas saqimu bihi faman ahabbahum yanju minan nari. Kemudian kemarin pembahasan kita sampai kepada riwayat sahabat Abu Dzar. Sahabat Abu Dzar ini masa lalunya seorang perampok, karena suku Ghifar di daerah Arab sana itu terkenal tukang perampok, tukang membunuh. Ini salah seorang sahabat Nabi
wahdah. Semoga Allah mengasihani Abu Dzar karena dia akan berjalan sendiri, akan mati sendirian, nanti akan dibangkitkan sendirian. Ini sabda Rasulullah itu selalu sesuai dengan keadaan. Ternyata di usia tua Abu Dzar tinggal di daerah Robadah, itu sekitar 170 km tepi kota Madinah. Beliau tidak ikut campur lagi di masa tuanya, ditemani istri dan anak perempuannya. Ketika beliau hendak wafat, beliau berwasiat, nanti setelah aku meninggal, mandikan aku, lalu kafani aku, taruh aku di pinggir jalan. Nanti kalau ada orang lewat, panggil, wahai musafir, ini Abu Dzar. Akhirnya waktu berlalu, beliau meninggal hanya ditemani istri dan satu-satu anaknya karena yang Dzar sudah wafat. Lalu ditaruh di pinggir jalan, ada gerombolan lewat, serombongan orang lewat, dipanggil, wahai yang lewat, ini Abu Dzar. Karena untuk membantu bikin makom atau mengetuk kuburannya atau membuat liang lahat untuk beliau. Setelah didatangi, ternyata rombongan dagang dari Syam itu ada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Lalu beliau berkata, benar apa yang disabdakan Nabi, Abu Dzar kelak akan mati dalam kesendirian. Ini sabda Rasulullah. Apa yang dialami sahabat di masa depan itu banyak yang telah Rasulullah sabdakan. Di antara hadis yang beliau riwayatkan di sini adalah beliau meriwayatkan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man adkhala surur ala ashabi faqad adkhala surur alayya. Barang siapa menggembirakan sahabatku, maka ia telah menggembirakan aku. Wa man adkhala surur alayya faqad sarrallah. Barang siapa menggembirakan aku, berarti ia menggembirakan Allah. Dan barang siapa menggembirakan Allah, maka hak baginya, Allah akan memberinya kegembiraan dan memasukkan ia ke surga. Maka sebaliknya, siapa yang membuat buruk atau tidak menyenangkan mereka, mereka akan memperoleh kesulitan. Ini kalau kita menyenangkannya gimana ya? Kemarin kita contohkan, kalau disebut sahabat kita berdoa radhiyallahu anhu, atau kalau banyak radhiyallahu anhum, kalau perempuan radhiyallahu anha, agar kita memperoleh kegembiraan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Rasulullah bersabda, tidak akan kumpul cinta kepada orang empat itu di hati orang yang beriman, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Maka salah satu tanda sempurnanya iman adalah kita mencintai sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali tanpa membeda-bedakan. Juga riwayat dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kunna julusan inda Rasulillah, kami pernah duduk bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Abu Bakar menghadap, Rasulullah memberi penghormatan atau menyambut dengan marhaban bil mawasi bimalik, marhaban bil mu'fir ala nafsi. Selamat datang orang yang berkorban atau berderma dengan hartanya. Selamat datang orang yang mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Lalu ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu datang, Rasulullah pun menyambutnya, marhaban bil mufarriq bainal haqqi wal batil. Selamat datang orang yang menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Marhaban biman akmalullah bi. Selamat datang orang yang dengannya sempurna akmalullah bi'idin, yang disempurnakan agama Islam, sebab Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian wa'izzabil muslimin, menjadi mulia orang Islam. Memang sebelum
Sayyidina Umar ini masuk Islam, orang-orang Islam banyak dihina, banyak direndahkan, banyak dilecehkan. Dan begitu Sayyidina Umar masuk Islam, karena beliau adalah tokoh besar pemberani dan juga dalam tanda kutip mantan premannya Mekah, maka Islam menjadi mulia dengan masuknya Sayyidina Umar bin Khattab ke agama Islam. Kemudian datanglah Sayyidina Utsman, Rasulullah pun menyambut marhaban bisihri, selamat datang menantuku wa zawji binatai alladzi jamallahu bihi nurai as-sa'id fi hayatihi asy-syahid fi mamati wailul liqatilih minan nar. Beliau menyambut selamat datang menantuku, suami daripada kedua anak perempuanku, yaitu Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummi Kulthum. Orang yang dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir tidak ada yang memperoleh dua cahaya Rasulullah seperti Sayyidina Utsman bin Affan, yang ketika hidupnya beliau beruntung, nanti matinya syahid. Celakalah orang yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Ternyata nanti akhir hayatnya Sayyidina Utsman dibunuh orang apa tidak? Sama seperti tadi sahabat Abu Dzar, kau akan mati tua kelak sendirian, ya terjadi benar. Kemudian ketika datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah pun menyambutnya, marhaban ya akhi, selamat datang bi akhi wa ibni ammi, selamat datang saudaraku, anak pamanku, yang tercipta aku dan dirinya min nurin wahid, yang aku dan dia tercipta dari satu cahaya. Bahkan kalau di halaman awal kemarin, malah Rasulullah ini tercipta dari jauharatun min nur, dari esensi, bukan hanya dari nur. Kalau nur kan jelas cahaya, tapi dari esensinya cahaya, dari ruhnya cahaya itu sendiri. Kitab Nurul Absar. Kalau yang lain misalnya dari nur, kalau dalam Nurul Absar jauharatun min nur, dari esensi atau inti daripada nur. Dan Sayyidina Ali dan Rasulullah tercipta dari satu nur, yaitu nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, wahai orang-orang Islam, tidak akan berkesesuaian cinta kepada mereka kecuali orang yang mukmin, dan tidak akan tercerai-berai cinta kepada mereka kecuali hati orang yang munafik. Maksudnya tanda orang munafik itu membenci salah satu dari khulafaur rasyidin. Saya selalu ulang-ulang, apa ada orang yang membenci khulafaur rasyidin? Ya ada. Apa ada orang yang mencaci khulafaur rasyidin? Ya ada. Bahkan menganggapnya kafir, ya ada, baik itu dari golongan Khawarij maupun dari golongan Syiah Rafidhah yang mencaci kepada salah satu khulafaur rasyidin. Ini kata Nabi tidak akan berkesesuaian, yaitu mencintai mereka kecuali hatinya orang yang beriman, dan tidak akan bercerai-berai atau murah-marih hatinya di dalam membenci mereka kecuali orang-orang munafik. Ini kemarin kita telah sampai pembahasan ini, walaupun pada hakikatnya kemarin saya bahas yang tercipta dari nurnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib saja, semuanya. Bahkan sekarang orang-orang pendidikan saja mengakui bahwa semua ini tercipta karena adanya teori apa? Big Bang, ledakan apa? Ledakan besar dari sebuah bulan cahaya yang meledak. Sampai sebelum penemuan anyar teori Big Bang yang betul. Lalu ternyata ilmu sekolah pun mulai mengakui bahwa semua alam semesta ini tercipta dari ledakan dahsyat yang bernama Big Bang. Big itu besar, Bang itu apa? Ledakan. Dan kalau kita teliti dari sini, ternyata yang benar nanti teori Islam semua tercipta dari nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari nur itu kemarin saya contohkan di kitab Al-Quran, dan dari nur itu tercipta segala alam
alam semesta, pencipta segala apa yang ada di bumi. Misalnya dari pancaran nur yang berkeringat itu, kalau di kitab Tabaikul Akbar, dari keringat di hidungnya Allah menciptakan para malaikat. Dari keringat di wajahnya Allah menciptakan aras, kursi, lauhil mahfuz dan kolam, matahari, bulan, bintang, wal kawakib, planet-planet dan segala yang di langit. Dan dari keringat dadanya Rasulullah menciptakan para anbiya wal mursalin wal ulama was syuhada was sholihin. Kemudian dari keringat punggung beliau dicipta Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu masjid di belakang langit yang keempat. Kalau ngaji ilmu falak, matahari itu berada di langit yang keempat putarannya. Nah, ada yang menerangkan pertama Al-Quran turun di situ, di Baitul Ma'mur. Wakilah pada malam nisfu Sya'ban turun di situ. Baru malam Lailatul Qadar turun secara berangsur-angsur, mulai dari Gua Hira, yaitu Iqra itu. Lempengnya Baitul Ma'mur di mana? Di Ka'bah. Di Ka'bah kalau ke atas, lempeng ke Baitul Ma'mur. Dan yang mengimami Baitul Ma'mur itu siapa? Wakilah yang mengimami justru bukan para malaikat. Dulu Syaikhul Qadir menjadi imamnya para malaikat. Dulu Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi menjadi imamnya para malaikat ketika mereka sholat di Baitul Ma'mur. Jadi yang imam justru para Sultanil Aulia. Dan entah Sultanil Aulia zaman sekarang siapa kita nggak tahu. Maka imamnya para malaikat, para jin, dari hari ke hari ya tetap manusia, karena menjadi pewaris daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada ayat yang menafsiri latan buhuna illa sultan, penjuru langit tidak akan kamu tembus kecuali engkau telah menjadi sultan. Ada yang memberi arti kecuali engkau mencapai derajat sultanil aulia. Maka yang imami dalam manaqibnya Faqih Muqaddam, misalnya ontanya Faqih Muqaddam menghafal tangga menuju langit seperti menghafal jalan-jalan di bumi. Itu kinayah saja bahwa memang banyak para ulama yang dikehendaki oleh Allah beribadah di Baitul Ma'mur. Entah bagaimana caranya, wallahu a'lam. Baitul Ma'mur itu kiblatnya malaikat di langit, Ka'bah kiblatnya para manusia di bumi. Itu tercipta dari tetesan nur yang berkeringat dari punggungnya. Kemudian Baitul Maqdis wa mawqi'al masajid di dunia, dan tempat-tempat yang menjadi masjid di dunia itu tercipta dari tetesan keringatnya Rasulullah dari punggungnya. Wa min araqi hajibih, dan dari tetesan keringat nur Kanjeng Nabi dari alisnya tercipta umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Jadi kalau kita orang iman berarti dulu dari tetesan apa? Alisnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk itu ya. Amin. Wa min araqi ubunai khalaq arwah Yahudi, dan dari tetesan keringatnya telinga beliau Kanjeng Nabi, dari nur itu lahirlah ruhnya orang Yahudi, wal Nasoro dan orang Nasrani, wal Majusi dan penyembah api, wal asbahadai minal mu'tidin wal jahidin wal munafiqin, orang-orang kafir, orang-orang munafik yang Nasrani yang tidak mengenal Allah, tidak menyembah Allah, itu tercipta dari tetesan nurnya baginda Nabi dari telinga. Kemudian wa min araqil rijlai khalaqal arda minal masyriqi wal maghrib wa ma fiha, dari tetesan nur dari kakinya tercipta bumi dari timur ke barat dan segala apa isinya. Jadi sebenarnya semua alam semesta ini hakikatnya dari pancaran nur Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi siapapun yang membenci mereka maka jelas
mereka adalah orang yang di dirinya ada tanda-tanda kemunafikan. Coba digerayangi hati kita semua, adakah curiga, kebencian atau suudzon kepada salah satu khulafaur rasyidin? Kalau tidak ada, insya Allah itu alamat kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ahabbahum ahabbahullah, barang siapa mencintai mereka maka Allah pun mencintai mereka. Wa man abghadahum abghadahullah, barang siapa membenci mereka maka Allah pun membenci orang tersebut. Jadi kalau kita cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, minimnya setiap kita ada hajat apa-apa didoakan, dikirim Fatihah ila Abdurrahim Jamrullah Rasyidin Sayyidina Abu Bakar, Umar, wa Utsman, wa Ali misalnya, itu akan mendapatkan kebahagiaan kepada diri kita. Kemudian tadi yang dibaca latifatani, dua contoh yang indah. Ada dua contoh di sini. Contoh yang pertama al-ula, dikatakan ketika Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhuma, mereka sedang melakukan satu tugas dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mendapati waktu asar datang, waqala Umar bin Khattab bin Utsman, maka Sayyidina Umar berkata kepada Sayyidina Utsman, taqaddam fasalli bina, silakan kau maju menjadi imam kami. Kata Sayyidina siapa ini? Umar. Qala Umar bin Khattab, berkata Sayyidina Umar kepada Utsman, kepada Sayyidina Utsman, silakan kau menjadi imam. Maka Sayyidina Utsman menjawab, anta aula minni bitaqaddum ya Umar, engkau lebih pantas berada di depan mengimami daripada diriku wahai Umar. Fa inna Rasulullah, karena sesungguhnya Rasulullah qaddamaka, sungguh Rasulullah telah menjadikan engkau pemimpin dan memuji dirimu. Kemudian Sayyidina Umar berkata, aku tidak akan menjadi imammu karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ni'mar rajul Utsman sihri, sebaik-baik laki-laki adalah Sayyidina Utsman yang menjadi menantuku, menikahi dua putriku dan Allah mengumpulkan nurku di dalam Sayyidina Utsman. Jadi kita bahas lagi satu-satunya orang yang bergelar Dzun-Nurain, orang yang memiliki dua cahaya dari zaman Sayyidina Adam sampai ila yaumina hadza, cuma Sayyidina Utsman, karena dua kali menjadi menantu bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ketika beliau terbunuh, itu beliau ditemani istrinya, sudah bukan putri Rasulullah tapi Nailah Qurrafisah, istri yang menemani beliau ketika dimasak atau dibunuh secara beramai-ramai oleh orang yang ingkar kepada beliau. Lalu Sayyidina Utsman menjawab, aku tidak akan mengimamimu karena aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa sahabat Umar telah menyempurnakan Islam. Maka Sayyidina Umar menjawab, aku tidak akan menjadimu imam atau menjadikan diriku sebagai imammu karena aku mendengar Rasulullah bersabda, Utsman tastahi minul malaikat. Jadi malaikat itu kalau ketemu Sayyidina Utsman malu. Nah, kalau Sayyidina Umar, setan kalau ketemu Sayyidina Umar takut. Ini Sayyidina Utsman ini Affan. Bahkan satu ketika Rasulullah sedang duduk santai, dalam tanda kutip bajunya tidak beliau pakai digancingkan semua. Begitu Sayyidina Utsman datang, Rasulullah langsung menata bajunya. Lalu sahabat bertanya, mengapa kau begitu? Jangankan saya, malaikat saja malu ketika melihat Sayyidina Utsman ibni Affan. Jadi hebatnya Rasulullah itu menaruh sahabat dari paling bodoh sampai paling pintar, semua diberi penghargaan dan ranking 1 semua. Hebatnya tidak ada yang ranking apa? Ranking 2. Bahkan yang dalam tanda kutip suka mafud pun kemarin Mu'ayyid itu sampai Rasulullah jangan melaknat dia walaupun dia suka mabuk, suka melanggar perintah Allah, di hatinya ada cinta kepadaku dan cinta itu akan mengumpulkan dengan apa yang dia cintai. Apalagi kok sahabat yang sekelasnya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini kehebatan Rasulullah, memuji
semua orang sesuai porsinya masing-masing dan ranking satu semua, tidak ada yang di ranking apa dua kali. Kemudian menjawab Sayyidina Umar, saya tidak akan menjadi imammu karena aku mendengar Rasulullah bersabda, Utsman jama'al Quran. Ini Quran belum dikumpulkan, tapi Rasulullah sudah bersabda bahwa kelak yang akan mengumpulkan Al-Quran adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Maka Al-Quran yang sekarang kita baca ini terkenal dengan Al-Quran Khataba Utsman wa huwa Habibur Rahman, dan dia merupakan kekasih Allah yang Maha Rahman. Lalu Sayyidina Utsman kembali menjawab, aku tidak akan menjadi imammu karena Rasulullah bersabda, ni'mar rajul Umar, sesempurna-sempurna lelaki adalah Umar yang mengumpulkan janda-janda dan anak yatim, memikul makanan kepada mereka ketika mereka tidur. Jadi Sayyidina Umar ini hobi memberi santunan kepada fuqara wal masakin. Kalau malam dia jalan mencari rumah orang miskin dan dia panggul sendiri makanan itu, ketika bertemu orang yang dibantu beliau menjawab, ini adalah tanggunganku sendiri, maka akan aku pikul sendiri. Ini kebiasaan Sayyidina Umar bin Khattab. Faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, maka berkata Sayyidina Umar, ana la ataqaddam alaika fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi haqqik. Aku tidak akan menjadi imammu karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terhadap dirimu, ghafarallahu li Utsman. Allah telah mengampuni Sayyidina Utsman, mujahizu jayshil usrah, yang beliau ini memberi perlengkapan kepada jayshil usrah, pasukan yang sedang sulit. Jadi ada masa namanya Jayshul Usrah, itu adalah ketika peristiwa perang Tabuk di mana para sahabat harus melawan tentara Romawi yang dianggap akan menyerang dari Bizantium. Banyak yang menukar pada saat itu, perlengkapan kurang, apa kurang, itu sekitar terjadi tahun 9 Hijriah. Maka semua sahabat mengeluarkan hartanya, Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan separuh hartanya, Sayyidina Umar mengeluarkan separuh hartanya, tapi masih kurang juga, sehingga Sayyidina Utsman bin Affan menurut keterangan Imam Syihabuddin Az-Zuhri menyumbangkan 940 ekor unta. Coba kalau unta sekarang satu harganya 50 juta kali 940 berapa itu? Coba Gus, kalau satu unta sekarang berapa? 40 juta, taruhnya kali 940 berapa? Itu 37 miliar. Padahal Sayyidina Utsman sudah menjadi menantu Rasulullah 2 kali, masuk dalam Asyratul Kiram, sahabat 10 yang dijamin masuk surga. Tapi membeli surganya tidak gratis. Kalau kita kadang dari abad terus mangan mobil gratis, alasannya pokoknya muhibbin, pokoknya cinta, yusyarul mar'u ma'aman ahab barokah, tidak ada pengorbanan sedikit pun. Itu ditambah beliau 60 ekor kuda persenjataan perang ketika sahabat masih gentar melawan tentara Romawi. Juga diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, ia datang bersama Jayshul Usrah atau pasukan yang sedang kesulitan karena perang ini butuh biaya banyak. Perang Diponegoro juga butuh biaya banyak, menghabiskan lebih dari 28.000 gulden emas untuk biaya perang, dan sehingga banyak orang yang susah pada saat perang Diponegoro itu karena ekonominya kacau. Dan kata sahabat Abdurrahman bin Auf, saya melihat sendiri Sayyidina Utsman ini menyumbang 700 uqiyah emas untuk keperluan tentara yang berangkat ke perang Tabuk. Maka perang itu disebut perang Jayshul Usrah, pasukan Yurid, kalau orang Pekalongan bilang serdang.
kesulitan. Nah kalau satu ukiah dalam ilmu fikih dibulatkan saja 31 gram, coba 31 gram kali 700 berapa? Itu tadi ontanya senilai berapa Bos? 37. Terus emasnya 31 gram kali 700 berapa? 1 gram kali 700. 31.000 kali 700, mau 7 kali 3 aja kan 21 loh. Berapa? 31.000 kali 700 ditambahkan. Dan 31.000 kali 700 berapa itu? 700.000 gram. 21 masuk juta. 31 kali 700 berapa? 700.000. Coba terus. Ayo berapa? 21.700. Barusan saya buka harga emas kalau yang 80 karat itu 500, kalau yang 1 karat itu 1.100. Taruhlah 1 juta. 1 juta kalau berapa? 21.700. 21 miliar tambah tadi ontanya berapa? 37 miliar. Totalnya berapa? 58. Itu sumbangan Sayyidina Umar ketika pasukan Islam hendak melawan Romawi. Maka berangkatlah pasukan itu sambil pikirannya guncang. Yang dilawan kalau sekarang itu tentara Amerika di Bizantium. Kalau dulu Bizantium sekarang menjadi Istanbul kampungnya, itu di daerah Tabuk. Sementara itu dipimpin langsung oleh Rasulullah dan ekspedisi terbesar 30.000 pasukan dipimpin Rasulullah. Tentara Romawi 200.000. Maka banyak berpikiran sempit, sulit, akeh matinya wis kacau iki wis sangone sithik. Ini Sayyidina Umar memberi perlengkapan senjata yang lengkap, memberi uang 58 miliar. Ini Sayyidina Umar pantas gak kalau masuk surga? Sudah membeli surganya, mahal matinya syahid. Cintanya kepada Rasulullah melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Kalau kita ngilu kepada Sayyidina Utsman saja, malu apa enggak? Yang kita andalkan cuma tiap pagi qala Rasulullah, tiap sholat shollallahu ala Muhammad, minta doa sama dirinya, matur nuwun, tidak kasih hadiah, mintanya berkah. Sayyidina Utsman 58 apa? Coba bayangkan uangnya seberapa itu. Makanya Allahu ya Utsman, Sayyidina Rasulullah mendoakan Allah telah mengampuni Sayyidina Utsman. Kalau kita yang dapat doa itu, oh ya kita besok maksiat seenak kita yang sudah dapat stempel Allah. Ini mujahiz Jaisul Usrah, orang yang memberi perlengkapan Jaisul Usrah. Jaisul Usrah itu pasukan yang mengalami kesulitan karena memang saat itu sulit. Laqad taballahu 'ala nabi wal muhajirin wal ansar alladzina tabi'uhu fi sa'atil usrah. Dan fi sa'atil usrah di dalam surat At-Taubah ini menceritakan tentang peristiwa perang Tabuk. Ternyata yang terjadi, pasukan Romawi yang nyerah tanpa syarat, tanpa ada peperangan. Maka wibawa Islam semakin hebat. Benar Pak Imam Al-Usri namanya Pak Mangkate pusing murid bagaimana yang dilawan pasukan yang punya bom. Romawi itu kan senjatanya sudah pakai bom manjanik yang dilempar bola api. Pasukan mereka dari topi baja, pakaian baja. Maka walaupun diperlengkapi dengan perlengkapan lengkap, hatinya sahabat banyak yang ketar-ketir secara manusiawi. Tapi ternyata Allah memberikan jalan lain. Mentalnya tentara Romawi down karena mereka berpikir dari dulu tidak ada yang berani melawan tentara Romawi, sekarang kok ada. Daripada kalah, kata orang Pekalongan isip-isipke, lebih baik damai saja. Akhirnya Romawi memilih berdamai, membayar upeti kepada
pemerintahan Rasulullah SAW. Maka Jaisul Nusrah ini adalah pasukan yang sulit pelik ketika menghadapi perang Tabuk sekitar tahun 9 Hijriah atau 630-an Masehi, sekitar bulan Oktober apa itu, sehingga Rasulullah mendoakan khusus karena memang beliau memberikan harta yang terbanyak. Itu masih ada tambahan lagi 60 ekor kuda yang kuat juga disumbangkan untuk Jaisul Nusrah. Faqala Sayyidina Utsman bin Affan, sudah dipuji seperti itu, Sayyidina Utsman menjawab, ana la taqaddam 'alaika fa inni sami'tu Rasulullah yaqul fi haqqika. Aku tidak akan menjadi imam karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangmu, Allahumma izzil Islam bi Umar bin Khattab, bahwa Sayyidina Umar ini pernah memperoleh doa khusus ketika Islam dihina, ketika Islam didiskreditkan. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma izzil Islam bi Umar bin Khattab, ya Allah muliakanlah Islam dengan adanya Sayyidina Umar bin Khattab. Wasamaka, dan memberi nama Rasulullah Al-Faruq, diberi nama Al-Faruq. Wa Allah Ta'ala bika bainal haqqi wal batil, dan Allah memisahkan karenamu antara yang hak dan yang batil, sehingga beliau bergelar Al-Faruq. Maka sampailah kabar itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mendoakan keduanya. Rasulullah bersyukur atas kebaikan atau keistimewaan atau keindahan adab mereka dengan sebagian mereka. Inilah akhlak daripada para sahabat Nabi SAW. Jadi akhirnya mereka mendapat doa dari Rasulullah, mendapat pujian dari Rasulullah. Ini tidak ada di sampai akhir kemudian yang mau mengimami siapa. Di sini tidak ada apa riwayatnya, cuma ini mencontohkan saja keindahan akhlak mereka. Ya, Kiai Jawa juga kadang kayak gitu, ente yang lebih alim dari saya, ketika alimnya sama, oh ente yang istrinya lebih banyak dari saya, itu kalau Kiai Jawa. Ente istrinya 2, saya 1, berarti kamu yang jadi apa? Imam. Itu kalau Kiai Jawa. Kalau alimnya apa? Sama, umurnya sama. Itu adab sudah dicontohkan oleh para sahabat pada masa awal yang terjadi antara Sayyidina siapa itu? Umar dan Sayyidina Utsman bin Affan. Dan dari apa yang kita lihat bahwa para sahabat itu memiliki akhlak yang sangat terpuji, tidak ada di hati mereka seperti fitnah yang dilontarkan kepada mereka gila jabatan. Semenjak wafatnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini gila kekuasaan. Semenjak wafatnya Rasulullah, Sayyidina Umar ini merebut kursi kekhalifahannya Sayyidina Ali. Tidak ada, karena akhlak para sahabat itu seperti itu, bukan dari hati yang penuh iri dengki. Mereka sangat saling memuliakan, sangat saling menghormati. Cuma kadang kita membaca sesuatu yang mengadu domba, seolah-olah ada ketidakcocokan di antara para sahabat, padahal di antara mereka saling menjaga adab. Semoga kita bisa meniru adab khusus di dalam berjuangnya mereka, bukan hanya dengan darah, keringat, air mata, bahkan dengan segenap harta mereka. Itu seperti tadi Sayyidina Utsman ibni Affan saja, kalau baru umumkan yang itu satu kali yang kita dengar, belum sumbangan-sumbangan yang lain, membeli sumur, membeli macam-macam. Yang untuk Jaisul Nusrah itu 58 miliar kurang lebihnya. Betapa kita malu apa yang kita beli untuk surga itu, apa yang kita beli untuk membeli kenikmatan yang abadi, sementara kita tidak punya amal apa-apa. Maka kita mencintai mereka, para sahabat dan para auliyaillah. Semoga kita dikumpulkan bersama mereka, karena omongan orang kalah kan modalnya cinta. Kita cinta sama cewek nggak punya uang, alasannya ya modalnya apa mas, kamu mau menikahi saya? Ya cinta. Kata ceweknya ya makan tuh apa? Cinta. Itu contoh saja. Orang kalah seperti kita